Pernahkah Anda memperhatikan bahwa di alam liar hampir tidak pernah ada hamparan tanah yang hanya ditumbuhi satu jenis tanaman? Di hutan, berbagai spesies tumbuhan berdampingan, pohon besar, semak, rumput tanaman merambat, hingga mikroorganisme tanah hidup dalam sebuah sistem yang saling mendukung. Tidak ada yang benar-benar berdiri sendiri. Namun ketika manusia mulai bertani secara modern, kita justru melakukan kebalikannya. Lahan dibersihkan, hanya satu jenis tanaman yang ditanam, semua tanaman lain dianggap gulma. Alam yang kompleks disederhanakan menjadi sistem tunggal. Awalnya mungkin terlihat rapi, tetapi ada harga yang harus dibayar. Hama lebih mudah menyerang, penyakit lebih cepat menyebar, tanah kehilangan keragaman biologis, dan petani semakin bergantung pada pupuk serta pestisida dari luar. Padahal jauh sebelum istilah pertanian modern muncul, para petani tradisional di berbagai belahan dunia telah mengenal sebuah teknik sederhana yang mampu memanfaatkan kekuatan alam itu sendiri. Teknik tersebut dikenal sebagai tumpang sari. Tumpang sari bukan sekedar menanam dua tanaman dalam satu lahan. Ini adalah seni memahami hubungan antar tanaman. Ada tanaman yang saling membantu, ada yang mampu mengusir hama bagi tetangganya, ada yang memperbaiki tanah, ada yang menyediakan naungan. Dan ada pula yang jika dipadukan dengan benar, dapat menghasilkan panen jauh lebih besar dibanding ditanam sendirian. Dalam video ini, kita akan membahas 10 kombinasi tanaman tumpang sari terbaik yang telah digunakan oleh petani selama ratusan bahkan ribuan tahun. Sebagian mungkin sudah Anda kenal, sebagian lagi mungkin akan membuat Anda terkejut karena ternyata rahasia panen melimpah tidak selalu terletak pada pupuk yang lebih banyak. Kadang jawabannya justru berada pada memilih tetangga yang tepat bagi tanaman Anda. Sistem tumpang sari legendaris dari suku Indian, yaitu ada jagung, kacang panjang, dan labu. Jika ada satu kombinasi tumpang sari paling terkenal di dunia, maka inilah jawabannya. Masyarakat asli Amerika Utara menyebutnya sebagai Three Sisters atau tiga saudari. Tiga tanaman yang ditanam bersama adalah jagung, kacang panjang, atau kacang panjat, dan labu. Sekilas tampak sederhana, tetapi di balik kesederhanaan itu terdapat sistem pertanian yang sangat cerdas. Jagung tumbuh tinggi dan kokoh, batangnya berfungsi sebagai tiang alami bagi kacang panjat. Kacang kemudian memanjat batang jagung tanpa memerlukan ajir tambahan. Sementara itu, kacang memiliki kemampuan luar biasa, yaitu mengikat nitrogen dari udara melalui bakteri yang hidup di akarnya. Nitrogen tersebut membantu menyuburkan tanah bagi seluruh tanaman di sekitarnya. Lalu bagaimana dengan labu? Daun labu yang lebar menutupi permukaan tanah. Hal ini mengurangi pertumbuhan gulma, mengurangi penguapan air, dan menjaga kelembapan tanah tetap stabil. Dengan kata lain, jagung memberikan struktur, kacang memberikan nitrogen, lalu labu memberikan perlindungan. Tiga tanaman saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Sistem ini terbukti mampu bertahan selama berabad-abad tanpa pupuk kimia. Banyak petani organik modern masih menggunakan metode yang sama hingga hari ini. Lalu memasuki kombinasi yang kedua, yaitu kombinasi pengusir hama alami. Salah satu masalah terbesar budidaya cabai adalah serangan hama, mulai dari kutu daun, trips, tungau, sampai berbagai serangga pengisap lainnya. Disinilah bawang merah memainkan peran penting. Tanaman bawang menghasilkan aroma sulfur yang cukup kuat. Bagi manusia, aromanya mungkin biasa saja, tetapi bagi banyak serangga, aroma tersebut sangat mengganggu. Ketika cabai ditanam berdampingan dengan bawang merah, populasi beberapa jenis hama cenderung menurun. Selain itu, kedua tanaman memiliki bentuk tajuk yang berbeda. Cabai tumbuh ke atas, sedangkan
Nanas juga membantu menutupi tanah sehingga erosi dapat berkurang. Banyak petani berhasil meningkatkan produktivitas lahan secara signifikan melalui kombinasi sederhana ini. Lalu kombinasi yang terakhir ada singkong dan kacang tanah, pasangan klasik petani tropis. Singkong dikenal sebagai tanaman yang tahan kekeringan. Namun pada fase awal pertumbuhan, lahan di sekitar singkong sering masih terbuka. Ruang kosong ini dapat dimanfaatkan oleh kacang tanah. Kacang tanah tumbuh lebih cepat, menutupi tanah, mengurangi gulma, dan membantu memperbaiki kesuburan tanah melalui proses fiksasi nitrogen. Ketika kacang tanah dipanen, singkong masih terus tumbuh hingga beberapa bulan berikutnya. Artinya, satu lahan menghasilkan 2 panen dengan waktu yang berbeda. Efisiensi lahan meningkat secara signifikan. Setelah melihat 10 kombinasi tersebut, muncul pertanyaan penting. Mengapa sistem ini bisa bekerja? Jawabannya terletak pada prinsip ekologi. Di alam liar, keanekaragaman menciptakan stabilitas. Semakin beragam suatu sistem, semakin sulit bagi satu jenis hama atau penyakit untuk mendominasi. Selain itu, setiap tanaman memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada yang berakar dalam, ada yang berakar dangkal, ada yang membutuhkan banyak cahaya, ada yang toleran terhadap naungan, ada yang menghasilkan nitrogen, ada yang membutuhkan nitrogen. Ketika dipadukan dengan benar, sumber daya lahan dapat digunakan jauh lebih efisien, ibarat sebuah tim sepak bola. Setiap pemain memiliki posisi yang berbeda. Jika semua pemain menjadi penjaga gawang, tim tidak akan bekerja dengan baik. Namun ketika setiap pemain menjalankan perannya masing-masing, performa tim meningkat drastis. Begitu pula dengan tanaman. Meski terlihat sederhana, tumpang sari juga memiliki tantangan. Kesalahan pertama adalah menggabungkan tanaman yang memiliki kebutuhan identik. Misalnya 2 tanaman rakus nutrisi dengan akar yang sama-sama dangkal, persaingannya akan sangat tinggi. Kesalahan kedua adalah mengabaikan jarak tanam. Terlalu rapat dapat menyebabkan kelembapan berlebih dan memicu penyakit. Kesalahan ketiga adalah tidak memahami siklus pertumbuhan masing-masing tanaman. Ideal tanaman memiliki waktu panen yang berbeda atau memanfaatkan ruang yang berbeda. Dengan demikian, persaingan dapat diminimalkan. Ironisnya, banyak solusi pertanian masa depan justru berasal dari pengetahuan kuno. Ketika dunia menghadapi perubahan iklim, degradasi tanah, dan meningkatnya biaya produksi, para ilmuwan mulai kembali mempelajari praktik tradisional yang telah terbukti bertahan selama ratusan tahun, dan tumpang sari adalah salah satunya. Teknik ini tidak membutuhkan teknologi mahal, tidak membutuhkan mesin canggih, tidak membutuhkan investasi besar. Yang dibutuhkan hanyalah pemahaman tentang bagaimana tanaman saling berinteraksi, dan ketika hubungan itu dimanfaatkan dengan benar, hasilnya bisa sangat luar biasa. Lahan menjadi lebih produktif, tanah menjadi lebih sehat, keanekaragaman hayati meningkat, risiko gagal panen berkurang, dan petani memperoleh lebih banyak sumber pendapatan dari lahan yang sama. Pada akhirnya, tumpang sari mengajarkan sebuah pelajaran yang jauh lebih besar daripada sekedar cara menanam 2 atau 3 jenis tanaman dalam satu lahan. Ia mengajarkan bagaimana alam bekerja. Selama jutaan tahun, alam tidak pernah membangun kehidupan melalui persaingan semata. Alam membangun kehidupan melalui hubungan. Di dalam hutan, tidak ada pohon yang hidup sepenuhnya sendiri. Akar-akar saling terhubung dengan jaringan jamur mikorizia. Daun yang gugur menjadi makanan bagi mikroorganisme. Mikroorganisme menyuburkan tanah yang kemudian mendukung pertumbuhan tanaman berikutnya, seperti serangga, burung, cacing, bakteri, dan tumbuhan membentuk sebuah sistem yang saling berkaitan. Ketika satu bagian bekerja dengan baik, bagian lain ikut mendapatkan manfaatnya, dan ternyata prinsip yang sama dapat diterapkan di lahan pertanian. Jagung membantu kacang memanjat, kacang membantu menyediakan nitrogen, labu menjaga kelembapan tanah, bawang membantu mengusir hama, seledri membantu melindungi kupis, pisang membantu kopi menghadapi panas yang berlebihan. Masing-masing memiliki peran, masing-masing memiliki fungsi, dan ketika fungsi-fungsi itu dipadukan dengan tepat, terciptalah sebuah ekosistem kecil yang jauh lebih kuat dibandingkan jika setiap tanaman berdiri sendiri. Mungkin inilah salah satu kesalahan terbesar pertanian modern selama beberapa dekade terakhir. Kita terlalu fokus pada tanaman, tetapi sering lupa pada hubungan antar tanaman. Kita terlalu fokus pada seberapa banyak pupuk yang diberikan, tetapi kurang memperhatikan bagaimana alam sebenarnya menyediakan banyak solusi secara gratis. Kita mencari teknologi yang semakin canggih,
padahal sebagian jawabannya sudah ada di depan mata selama ribuan tahun. Tumpang sari bukanlah teknologi baru, justru sebaliknya, ia adalah pengetahuan lama yang kembali menemukan relevansinya di zaman modern. Ketika biaya pupuk terus meningkat, ketika perubahan iklim membuat musim semakin sulit diprediksi, ketika kualitas tanah di banyak wilayah mulai menurun, ketika petani dituntut menghasilkan lebih banyak dari lahan yang semakin terbatas. Saat itulah prinsip-prinsip agroekologi dan tumpang sari menjadi semakin penting, karena tujuan pertanian yang sesungguhnya adalah memastikan bahwa tanah masih mampu menghasilkan panen untuk generasi berikutnya. Tanah yang sehat, air yang tetap tersedia, keanekaragaman hayati yang tetap hidup, dan petani yang tetap mampu memperoleh keuntungan tanpa harus terus-menerus meningkatkan biaya produksi. Mungkin itulah alasan mengapa banyak ilmuwan pertanian saat ini mulai kembali mempelajari praktik-praktik tradisional yang pernah dianggap kuno. Mereka menemukan sesuatu yang menarik. Semakin dalam mereka mempelajari ekosistem alami, semakin mereka menyadari bahwa alam telah menyelesaikan banyak masalah pertanian jauh sebelum manusia mencoba menyelesaikannya. Alam telah menemukan cara mengendalikan hama, alam telah menemukan cara menyuburkan tanah, alam telah menemukan cara menyimpan air, alam telah menemukan cara menjaga keseimbangan, dan tumpang sari adalah salah satu cara bagi kita untuk belajar dari kebijaksanaan tersebut. Jadi jika Anda memiliki kebun kecil di belakang rumah, pekarangan sederhana, atau bahkan lahan pertanian yang luas, mungkin ada satu pertanyaan yang layak dipikirkan setelah menonton video ini. Bukan hanya tanaman apa yang akan saya tanam, tetapi juga tanaman apa yang sebaiknya tumbuh bersama. Karena terkadang perbedaan antara panen biasa dan panen luar biasa bukan terletak pada jumlah pupuk yang diberikan, bukan pada pestisida yang disemprotkan, bukan pula pada alat yang digunakan, melainkan pada bagaimana kita memahami hubungan-hubungan kecil yang terjadi setiap hari di dalam tanah, di sekitar akar, di antara daun-daun, dan di dalam ekosistem yang seringkali luput dari perhatian kita. Dan mungkin rahasia pertanian yang lebih produktif, lebih hemat biaya, lebih tahan terhadap perubahan iklim, dan lebih ramah lingkungan sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Mungkin rahasia itu sudah ada sejak lama, tumbuh diam-diam di ladang para petani tradisional, menunggu untuk ditemukan kembali. Karena pada akhirnya alam selalu meninggalkan petunjuk, dan tugas kita hanyalah belajar untuk membacanya.